Selamat sore semua. Perkenalkan saya Muhammad Maulana Altaf dengan NPM 2206814406. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil UAS SKS saya mengenai 33 kriteria dalam penulisan esai tugas besar sistem konversi energi. Di sini adalah gambar dari pengerjaan saya kemarin di kelas. Di atas adalah judul dan di bawah adalah terjemahan mengenai framework DAI5 yang akan sangat membantu dalam penulisan 33 kriteria tersebut. Namun karena di tulisan ini tidak begitu jelas, maka saya memindahkan seluruhnya ke dalam Word. Oke. Jadi bisa nanti saya akan jelaskan dengan membanyakan tulisan yang telah saya convert ke Word. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu DAI5? DAI5 merupakan singkatan dari Deep Awareness of I, yang berisi tentang intention, initial thinking, idealization, dan juga instruction. DAI5 merupakan kerangka kerja pemecahan masalah dengan pemikiran dasar yang terstruktur dengan 5 langkah berikut. Yang pertama, ada Deep Awareness of I. Langkah ini akan melibatkan ingatan yang terus-menerus terhadap Yang Maha Esa, yaitu Sang Pencipta. Kesadaran ini akan menekankan pada keseimbangan antara diri dan juga tindakan yang sesuai dengan tujuan akhir, yaitu mengenal dan memahami Tuhan. Selanjutnya ada niat, yaitu adalah keputusan dasar secara sadar yang mendorong proses. Ia berasal dari hati sebagai hardware untuk menjalankan seluruh kerangka kerja. Yang kemudian yang ketiga ada pemikiran awal atau initial thinking. Ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap sifat dan akar penyebab suatu masalah untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh sebelum melangkah lebih jauh. Terus yang keempat ada idealitas atau idealization. Tahap ini akan menjelaskan mengenai asumsi-asumsi yang dibutuhkan untuk menyederhanakan dan memodelkan masalah. Terus yang terakhir adalah set instruction. Ini mencakup prosedur, tahapan, dan metode yang diperlukan untuk mengimplementasikan solusi secara sadar dan terus-menerus hingga mencapai tujuan akhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai dari nomor 1, yaitu kesadaran akan tujuan. Ini peran Sang Pencipta di sini adalah sebagai pencipta, baik itu kita, alat, pemikiran, dan segalanya dalam sistem hidrolik pada bulldozer. Tuhan bertindak sebagai pencipta dan pengatur, sedangkan kita sebagai penyalur ide yang telah Tuhan ciptakan di dalam otak kita untuk berpikir bagaimana kita mendesain dan mengimplementasikan sistem hidrolik yang optimal dalam mendorong beban pada bulldozer. Terus yang kedua, kesadaran diri. Dalam analisis saya menyadari betul bahwa dalam proses analisis, baik analisis masalah, analisis penyelesaian, dan lain-lain, semuanya pasti akan memiliki bias dan asumsi. Peran saya di sini adalah untuk meminimalisir bias dalam melihat masalah, bias dalam perhitungan, dan bias dalam menarik kesimpulan. Asumsi juga perlu diminimalisir agar perhitungan menghasilkan hasil yang dapat divalidasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Next, mempertimbangkan etika. Dalam hal etika dan moral, dalam proyek ini perlu memperhatikan etika penulisan karya ilmiah, tata bahasa, dan tata penulisan. Harus tidak boleh merusak moral dan juga etika pembacanya. Maka dari itu, penulisan tugas besar perlu mengikuti etika dan moral yang ada. Yang keempat, integration of CCIT, yaitu cara cerdas ingat Tuhan. Ini yaitu mempertahankan ingatan terhadap Tuhan dalam isai ini adalah dengan memberikan batasan dan pemahaman pada diri bahwa udara yang penulis sirup, tangan yang dipakai mengetik selama mengerjakan ini, semuanya kehendak Yang Maha Pencipta, dan seluruh isi esai merupakan atas kekuatan Yang Maha Pencipta. Oleh karena itu, saya ingin membuat esai untuk mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang saya miliki, sehingga masyarakat luas mampu terlibat dan membantu mereka akibat dari tulisan
dari diri saya. Yang kelima, ada refleksi kritis. Solusi teknis dalam tugas besar ini akan mampu meningkatkan kemampuan bulldozer dalam mendorong material dengan memaksimalkan fungsi dari hidrolik tanpa adanya kegagalan. Dari solusi ini akan menghasilkan impact yang besar terhadap masyarakat luas, terutama ketika pembangunan jalan, perkebunan, perataan tanah, dan lain sebagainya. Sehingga solusi teknik yang saya tawarkan memberi dampak pada masyarakat luas, bahkan untuk bangunan spiritual. Yang keenam, ada kontinuitas kesadaran atau keberlanjutan kesadaran. Di sini saya sadar betul bahwa ilmu pengetahuan khususnya pada sains dan engineering perlu terus dikembangkan dan harus berkelanjutan agar pada penerapannya tidak merusak lingkungan dan terus dikembangkan secara terus-menerus. Kita masuk ke bab 2 yaitu maksud. Nah, di sini atau intention, di sini pada soal nomor 7 hingga nomor 11. Yang pertama, kejelasan maksud. Intensi saya dalam membuat tugas besar ini adalah memilih topik, menganalisis, dan mengerjakan semua ini murni karena adanya Tuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, dalam memberikan saya otak untuk berpikir dan memecahkan masalah. Selain itu, Tuhan juga memberi batasan berpikir saya bahwa pasti dalam tugas besar ini akan ada bias, kesalahan, karena teliti apapun saya, hanya milik Tuhanlah kesempurnaan. Yang kedelapan, ada penyelarasan tujuan. Tujuan dari tugas besar saya adalah mendesain dan mengimplementasikan rekayasa pada sistem hidrolik pada bulldozer untuk memaksimalkan kemampuannya. Ini akan selaras dengan nilai-nilai pengurangan emisi karbon, di mana dengan memaksimalkan daya dorong dari bulldozer, maka bahan bakar akan lebih hemat dan akan mengurangi emisi karbon di udara. Yang kesembilan, yaitu relevansi maksud. Intensi yang telah saya buat untuk topik ini tentu telah menjawab kebutuhan rekayasa, di mana dengan memaksimalkan kemampuan sistem hidrolik pada bulldozer akan mampu mengurangi biaya operasional yang berlebih serta meningkatkan produktivitas alat. Yang ke-10, yaitu fokus berkelanjutan. Solusi yang saya tawarkan untuk tugas ini adalah akan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dengan kemampuan bulldozer yang meningkat, tentu akan membantu masyarakat luas serta akan mengurangi biaya operasional. Yang ke-11, yaitu fokus pada kualitas. Niat dalam esai ini adalah untuk memastikan keandalan, akurasi, serta presisi dari tulisan dan hitungan yang saya buat. Dengan tulisan yang andal, akurasi yang presisi, akan mendatangkan kebaikan pula. Maka dari itu, hal ini sangatlah penting. Yang ketiga adalah pemikiran awal atau initial thinking. Ini meliputi nomor 12 hingga nomor 17. Oke. Yang ke-12 itu pemahaman masalah. Sistem hidrolik merupakan inti dari kinerja lengan bulldozer, memungkinkan transmisi tenaga yang efisien untuk mengangkat dan memindahkan beban berat. Desain yang optimal harus mempertimbangkan kapasitas pompa, tekanan fluida, dan material komponennya untuk memaksimalkan kekuatan dan daya tahan. Implementasi yang tepat juga memastikan efisiensi energi, keandalan, dan kemudahan perawatan, sehingga mendukung produktivitas alat berat dalam berbagai kondisi kerja. Yang ke-13, kesadaran pemangku kepentingan. Produsen alat, siapa saja stakeholder di topik ini, yaitu ada produsen alat berat, insinyur teknisi, pengguna, dalam hal ini operator, terus ada manajemen proyek atau kontraktor, penyedia komponen hidrolik, tim perawatan, terus regulator dan badan standar, dan terakhir adalah pelanggan. Yang ke-14, analisis konseptual. Dalam hal konteks fisik, lengan bulldozer harus mampu menangani beban berat dalam berbagai kondisi medan, seperti tanah berbatu, lumpur, dan area yang tidak rata. Sistem hidrolik harus dirancang untuk bekerja secara optimal pada tekanan tinggi, suhu ekstrim, dan dalam situasi yang membutuhkan daya tahan struktural yang tinggi. Terus yang dalam konteks sosial, efisiensi sistem hidrolik mempengaruhi produktivitas operator bulldozer, sehingga mendukung penyelesaian proyek tepat waktu. Selain itu, desain harus memperhatikan aspek ergonomik untuk kenyamanan dan keselamatan operator, serta dampaknya pada lingkungan kerja, termasuk pengurangan kebisingan dan juga polusi. Konteks teknis, sistem hidrolik perlu dirancang dengan teknologi mutakhir seperti presisi,
efisiensi energi, dan juga kemudahan perawatan. Kesesuaian antara komponen serta integrasi dengan sistem elektronik menjadi tantangan utama untuk memastikan performa yang maksimal. Yang ke-15 adalah analisis akar penyebab. Di sini adalah apa aja penyebabnya, itu ada desain yang tidak optimal, kualitas komponen yang rendah, teknis tekanan sistem yang tidak stabil, kurangnya pemeliharaan, dan juga penggunaan yang berlebihan. Terus relevansi analisis. Untuk memastikan proses penemuan masalah dalam desain dan implementasi sistem hidrolik pada lengan bulldozer didasarkan pada wawasan praktis dan dapat diterapkan. Langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut, yaitu pengumpulan data operasional melibatkan praktisi berpengalaman, simulasi dan pengujian, analisis akar penyebab, evaluasi solusi yang pernah digunakan, dan pendekatan multidisiplin. Yang ke-17 itu penggunaan bukti dan data. Untuk kredibilitas dan akurasi data, dalam esai saya, data yang digunakan berasal dari jurnal teknik, manual pabrikan hidrolik, serta simulasi lunak seperti ANSYS dan juga MATLAB. Data ini mencakup tekanan hidrolik maksimum, kekuatan beban, dan juga efisiensi energi. Terus relevansi data, sebagai contoh tekanan fluid maksimum itu ada standarnya, yaitu ISO 4406. Lanjut ke bab 4, yaitu idealisasi. Ini nomor 18. Kejelasan asumsi. Asumsi utama meliputi fluida yang digunakan memiliki viskositas konstan dalam rentang suhu kerja. Tidak ada kebocoran signifikan dalam sistem. Material lengan bulldozer memiliki sifat elastis sehingga batas tegangan nuluh. Relevansi asumsi adalah untuk memastikan validitas model desain hidrolik dan penyederhanaan analisis. Yang ke-19, kreativitas dan inovasi. Sistem saya mengusulkan penggunaan aktuator hidrolik 2 tahap yang dapat memodulisasi tekanan yang berdasarkan beban, mengurangi konsumsi energi. Sistem ini belum banyak digunakan pada skala besar, namun memiliki potensi signifikan. Yang ke-20 adalah realisme fisik. Pada esai ini, saya menggunakan persamaan yang bekerja pada bulldozer. Ini bisa kita lihat persamaan-persamaan apa saja yang saya gunakan. Itu yang pertama ada persamaan tekanan, yaitu P sama dengan F per A, di mana A di sini adalah luas lingkaran atau luas penempang dari hidrolik dengan pi per 4 kali D kuadrat. Terus ada persamaan A dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Terus ada persamaan Bernoulli. Ada persamaan daya hidrolik, di mana daya sama dengan P kali Q, di mana Q adalah laju aliran volumetrik. Terus ada efisiensi dari hidrolik. Nomor 21. Kesesuaian dengan maksud. Tujuan desain ini adalah meningkatkan kekuatan daya angkat dari lengan bulldozer tanpa meningkatkan bobot total. Dengan itu, desain hidrolik dirancang ringan namun kuat. Terus nomor 22, skalabilitas dan kemampuan beradaptasi. Sistem ini dapat diadaptasi untuk berbagai ukuran bulldozer. Skalabilitas dijamin melalui modul aktuator hidrolik yang tersedia dengan kapasitas yang berbeda. Kesederhanaan dan keunggulan. Sistem dirancang menggunakan komponen modular sehingga mudah diinstalasi dan perawatan. Pendekatan ini memberikan solusi sederhana untuk masalah kompleks seperti distribusi tekanan yang tidak merata. Dan terakhir adalah idealization. Kejelasan langkah. Analisis kebutuhan. Menentukan kekuatan angkat yang dibutuhkan. Perancangan sistem. Membuat sketsa mekanisme hidrolik. Simulasi. Menggunakan perangkat lunak untuk kinerja sistem. Terus yang keempat itu ada implementasi, memasang sistem pada prototipe bulldozer. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu membandingkan hasil pengujian dengan model teoritis. Yang ke-25, kelengkapan. Setiap aspek yang relevan, mulai dari pemilihan material hingga analisis kelelahan structure, dicakup untuk memastikan keandalan dari desain. Nomor 26, interpretasi fisik. Hasil simulasi menunjukkan distribusi tekanan optimal pada fluida untuk menghasilkan kekuatan daya angkat maksimal tanpa membebani aktuator secara berlebihan. 27. Meminimalisasi kesalahan. Sistem dilengkapi dengan sensor tekanan untuk mendeteksi ketidaksesuaian pada operasi awal hingga
meminimalkan resiko kerusakan. 28. Verifikasi dan juga validasi. Verifikasi dilakukan sebagai simulasi numerik, sementara validasi dicapai melalui pengujian prototipe. Pencatatan internal. Semua data eksperimen, hasil simulasi, dan revisi desain didokumentasikan untuk memastikan akurasi dan kemudahan reproduksi. 30. Keberlanjutan. Desain mengutamakan efisiensi energi dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Efektivitas. Dokumentasi di desain mencakup instruksi terperinci, diagram teknis, dan paduan troubleshooting untuk mempermudah teknisi dan operator. Selanjutnya ada keterkaitan dengan kerangka DAI5. Desain ini koheren dengan kerangka DAI5 dengan penekanan pada desain yang tangguh, adaptif, dan juga efisien. Dan terakhir adalah kualitas dokumentasi. Dokumentasi disusun dalam format profesional, mencakup diagram sistem, tabel, dan lain-lainnya. Sekian dari saya dan terima kasih.